Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Muslim Kepo. Apa yang akan terjadi jika gunung berapi di bawah Antartika yang sudah tertidur sangat lama akhirnya terbangun? Antartika adalah benua yang paling dingin di bumi. Antartika juga sangat misterius. Kita belum tahu sampai 2013 bahwa ada gunung Merapi terkubur di bawah Antartika. Ketika ilmuwan secara tidak sengaja mendeteksi dua gempa bumi kecil. Sekarang kita sudah memindai Antartika dengan radar penembus es. Mereka menemukan lebih banyak gunung Merapi bersembunyi di bawah sana, tepatnya 138 gunung Merapi. Dan itu hanya yang kita tahu. Masalah apa yang akan kita hadapi jika gunung Merapi tersebut memutuskan tidur mereka sudah cukup? Apa teman-teman tahu apa yang terjadi ketika gunung Merapi meletus? Biasanya ada tanda-tanda sebelum letusan yang sebenarnya, seperti gempa bumi. Mereka menandakan adanya batuan cair bergerak di bawah permukaan. Lalu lava dan abu vulkanik ikut datang, disertai dengan gas panas. Ini tergantung pada skenario yang berbeda dan jenis lava yang terlibat. Tapi rata-rata lava bergerak dengan kecepatan 10 km per jam. Cukup mudah untuk lari, iya kan? Tetapi ketika letusan besar terjadi, gunung Merapi melepaskan gas super panas dan abu vulkanik digabungkan, mereka membentuk yang disebut awan piroklastik. Awan-awan ini sangat panas, mencapai 700 derajat Celcius, dan mereka bisa bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Terjebak di sekitar letusan gunung Merapi ini akan berarti ini hari-hari terakhirmu. Tapi gunung Merapi di bawah Antartika adalah cerita yang berbeda. Mereka terkubur di bawah lapisan-lapisan es yang tebalnya lebih dari 4 km. Kita tidak akan melihat gas vulkanik setidaknya untuk satu gunung berapi. Panas yang dikeluarkan oleh gunung berapi tersebut akan melelehkan gua-gua besar yang ada di dalam es Antartika, menciptakan air leleh dengan jumlah besar. Dan ketika saat itu hal-hal menjadi masalah. Air leleh baru akan membuat es di atasnya untuk bergerak lebih cepat. Lapisan es Antartika akan mulai bergerak menuju laut. Dari situ, efek domino akan muncul. Dalam kasus Antartika, beberapa letusan gunung berapi bisa membangkitkan lebih dari 100 gunung berapi lainnya dan menggoyahkan seluruh wilayah. Saat gunung berapi terus meledakkan puncaknya, lebih banyak air leleh yang akan terbuat, menyebabkan lebih banyak es meluncur ke laut. Es Antartika akan tertutup oleh arus laut yang lebih hangat. Di satu sisi, kita akan bisa melihat batuan dasar yang selama ini tersembunyi di bawah lapisan es yang tebal. Namun, di sisi lain, esnya tidak akan hilang menjadi debu, tetapi mereka akan meleleh. Dan jika semua es Antartika meleleh, itu akan menaikkan permukaan laut global sebanyak 60 meter. Permukaan laut yang naik dapat menyebabkan badai besar bergerak lebih lambat dan menurunkan lebih banyak hujan. Badai dan topan akan mendatangkan malapetaka di permukaan bumi. Hewan liar yang hidup di sekitar pantai akan kehilangan habitatnya, dan tanah pertanian akan terkontaminasi oleh garam. Banjir besar akan mendorong jutaan orang menjauh dari garis pantai. Jika letusan terjadi dalam kurun waktu 1 hari, ribuan orang akan tewas, dan badai akan memusnahkan semua benda yang mengapung di laut. Jika semua es meleleh, bagaimana dengan magma yang mengamuk? Berita bagusnya, gunung berapi tersebut tidak akan membuat planet kita menjadi planet vulkanik. Lagi pula, letusannya akan terjadi di bawah air. Magma yang panas akan mengeras di laut Antartika yang dingin. Tetapi ini belum berakhir. Ketika gunung meletus di darat, mereka melepaskan gas panas termasuk karbon monoksida, metana, karbon dioksida, dan nitrogen. Biasanya juga ada uap air yang ikut masuk dalam campuran ini. Menurut beberapa perkiraan, gunung berapi bertanggung jawab atas pelepasan 645 juta ton karbon dioksida setiap tahunnya. Jika gunung berapi yang ada di Antartika ternyata cukup kuat, mereka akan meledakkan bentangan es yang sangat luas, memperbolehkan mereka untuk melepaskan lebih banyak gas rumah kaca yang beracun. Ketika satu gunung berapi di permukaan Antartika, Gunung Takahe, meletus sekitar 18.000 tahun lalu, memuntahkan bahan kimia yang memakan ozon sampai membuat lubang yang memanaskan belahan bumi selatan, yang membuat gletser meleleh. Itu membantu menyelesaikan zaman es terakhir. Sekarang, bayangkan lebih dari 100 gunung Merapi meletus bersamaan. Wah, serem ya guys ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.